Ini adalah tutorial Patrap Samadhi Manunggal Jati bagian keempat, mengulang pelajaran kita malam kemarin agar supaya panjenengan bisa lebih klik lagi, sehingganya panjenengan bisa membantu kadang lain yang belum klik tentang Patrap Samadhi Manunggal Jati. Karena ini adalah bagian keempat, sama dengan malam kemarin, artinya saya akan melakukan bimbingan secara langsung di TKP. Namun sebelumnya saya akan merekomendasikan tentang detail tutorial Patrap Samadhi Manunggal Jati. Maka perhatikan baik-baik. Setelah siap duduk, kemudian melakukan patrap palungguh dibarengi dengan sabda palungguh jati. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Dalam keadaan patrap palungguh ini, kemudian kita menggunakan sedulur papat kita sesuai fungsinya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing. Maksudnya, mata digunakan untuk melihat titik hotspot cakra otak, hidung digunakan untuk mencium titik hotspot cakra otak, telinga digunakan untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak, dan lidah di dalam mulut digunakan untuk merasakan titik hotspot cakra otak. Ketika sedulur papat kita yang bertempat di mata, hidung, telinga, dan mulut kita gunakan sesuai fungsinya masing-masing, atau kita gunakan sesuai tugasnya masing-masing untuk ke titik hotspot cakra otak, maka secara otomatis pancer yang ada di jantung akan mendorong mereka berempat menuju ke titik hotspot cakra otak. Tanda kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer berhasil sampai ke titik hotspot cakra otak dan berhasil masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur, kepala kita akan terasa pening kalau otak kita kurang bersih. Kalau otak kita kurang bersih, maka rasanya sebagai tanda kalau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib sudah masuk ke dalam Baitul Makmur di kepala kita, atau kepala kita itu terasa pening seperti orang kurang tidur, mirip-mirip dengan pusing, atau seperti mabuk kendaraan, pening. Jika panjenengan mengalami seperti itu atau merasakan pening di dalam kepala, berarti wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer sudah berada atau sudah sampai di dalam Baitul Makmur dalam keadaan sudah manunggal. Namun kalau otak panjenengan bersih, maka rasanya itu bukan pening, namun seperti ada sesuatu di dalam kepala panjenengan. Artinya kepala kita itu tidak terasa kosong, ada isinya. Nah, kalau panjenengan mengalami seperti itu atau merasakan seperti itu, berarti wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah dalam keadaan manunggal
berhasil masuk ke dalam Baitul Ma'mur melalui pintu gerbang titik hotspot cakra otak. Langkah selanjutnya, gunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung yang sudah terkondisikan sejak awal tadi dengan patra palungguh. Caranya, gunakan otak kita untuk berpikir atau mikirin detak jantung. Ketika otak kita gunakan untuk berpikir tentang detak jantung kita atau untuk mikiri tentang detak jantung kita, maka dimulai pada saat itu Baitul Ma'mur akan terkoneksi dengan Baitul Muharram. Nah, setelah Baitul Ma'mur terkoneksi dengan Baitul Muharram, maka wahyu pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati di dalam Baitul Ma'mur akan segera melanjutkan perjalanannya menuju ke cakra jantung yang merupakan pintu gerbang titik hotspot cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram. Lah, ini akan memerlukan durasi yang tidak sebentar. Karena apa? Karena wahyu pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer di dalam perjalanannya sebelum sampai ke Baitul Muharram di titik hotspot cakra jantung akan melalui dua pos, yaitu titik Kundalini Nang dan titik Kundalini Neng. Sebagai tanda ketika sedulur papat Kalimo Pancer atau wahyu pancagaib yang sudah dalam keadaan manunggal sampai di titik Kundalini Neng, kita akan mengalami ketenangan atau tenang atau bahagia atau senang. Artinya ketika itu jika kita merasakan ketenangan atau tenang atau merasa bahagia, berarti perjalanan wahyu pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati berhasil sampai di titik Kundalini Nang. Selanjutnya masih ada satu titik berikutnya, yaitu titik Kundalini Neng. Sebagai tanda kalau wahyu pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer sampai di titik Kundalini Neng, maka kita akan merasakan neng, merasakan meneng atau diam, benar-benar diam. Artinya ketika kita mengalami diam, ini bukan perencanaan atau direncana, ujuk-ujuk kok mengalami benar-benar diam gitu loh. Bahkan seakan-akan seluruh tubuh kita ini tidak bergerak, diam, benar-benar diam seperti patung, benar-benar diam seperti patung, di luar rencana, di luar rancangan kita, di luar keinginan kita. Lah, artinya ketika kita mengalami benar-benar diam dan itu bukan keinginan kita, berarti sedulur papat Kalimo Pancer atau wahyu pancagaib yang sudah dalam keadaan manunggal jati bergelar guru sejati atau roh kudus atau roh suci berhasil sampai di titik Kundalini Neng. Selanjutnya, dalam beberapa waktu yang tidak lama, perjalanan wahyu pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati akan sampai di titik hotspot cakra jantung. Sebagai tanda kalau wahyu pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati bergelar guru sejati atau roh kudus atau roh suci sampai di titik hotspot cakra jantung,
yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram, maka dada kita itu berdebar. Dada sebelah kiri kita, di mana ada detak jantung yang sudah terkondisikan dari tadi, yang terpikirkan dari tadi, itu detak jantungnya kenceng atau berdebar-debar. Nah, ini tidak nyaman gitu ya. Karena detak jantung yang tidak beraturan, berdebar-debar, berarti rasanya tidak nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Itu sebagai tanda kalau hati kita masih kurang bersih. Namun kalau hati kita bersih, maka rasanya itu menyenangkan, menenteramkan. Jadi kalau hati kita kurang bersih, tanda kalau guru sejati kita di dalam perjalanannya sudah sampai di titik hotspot cakra jantung, itu kalau bersih rasanya tentram. Tapi kalau kurang bersih rasanya berdebar, berdebar-debar. Artinya kalau kita mengalami berdebar-debar atau merasakan berdebar-debar dadanya atau merasakan tentram, berarti guru sejati kita di dalam perjalanannya sudah sampai di titik hotspot cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram. Kemudian selang beberapa waktu, berdebar-debar ini akan reda. Selang beberapa waktu, debar-debar ini akan mereda. Kalau tentram rasanya, maka ketentramannya semakin tentram. Ya. Lah, ketika dada yang berdebar-debar dikarenakan hati kita yang kurang bersih, atau jika hati kita benar-benar bersih, tentramnya bertambah, maka di detik ini kita akan merasakan antara denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kanan kita dan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri kita yang sudah terkondisikan dari tadi, itu terasa bersamaan denyutnya, senada, seirama detaknya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian ubah patrap palungguh menjadi patrap kunci. Setelah kedua tangan sudah siap dengan patrap kunci, kemudian dilanjutkan membaca bacaan kunci dengan nada romantis atau mesra. Dengan nada romantis atau mesra, seperti yang sudah saya motivasikan sejak awal terkait tutorial patrap samadhi manunggal jati. Lah, di sini panjenengan atau kita harus benar-benar kuat kesadarannya, dikarenakan ketika kita membaca bacaan kunci dengan nada mesra atau romantis, maka cumbuan antara hidup dan maha hidup semakin pulet pinuletan kalau istilah Jawanya. Semakin mesra, semakin romantis kita membaca bacaan kunci, maka semakin luar biasa cumbuan antara hidup dan maha hidup. Lah, disinilah panjenengan atau kita akan mengalami keadaan sama seperti ketika panjenengan
berhasil mencapai puncaknya manekung, yaitu mati sakjeroning urip. Di posisi ini, di titik ini. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada mesra atau romantis, agar supaya tidak larut di dalam cumbuan, maka hentikan patrap kuncinya dengan cara memajukan kedua patrap kunci di depan wajah, kemudian pisahkan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita. Nah, di sini mulai sesuatu di luar nalar kita akan terjadi. Dikarenakan kalau bahasanya wudun itu wis muntup gari mijile, gari pecahe. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci seperti yang sudah saya motivasikan tadi, langkah selanjutnya ini panjenengan akan tahu sendiri, akan paham sendiri, akan mengerti sendiri perjalanannya. Namun betapapun itu, tetap saya akan memberikan ancer-ancer atau tengarannya. Setelah patrap kunci selesai dan membaca bacaan kunci selesai, masih ada 3 titik lagi setelah titik hotspot cakra jantung, yaitu titik kundalini ning dan titik kundalini nung, serta titik hotspot cakra kelamin. Rasa di mana ketika kemanunggalan antara hidup dan maha hidup sampai di titik kundalini ning, kita akan merasakan keadaan tidak ada apa-apa. Ning, hening, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, atau suwung. Artinya, kalau kita merasakan atau mengalami hening sehening-heningnya, atau tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, atau suwung, berarti kemanunggalan antara hidup dan maha hidup telah sampai di titik kundalini ning. Selanjutnya, setelah itu, rasa keadaan sebagai tanda kalau kemanunggalan hidup dan maha hidup sampai di titik kundalini nung, rasanya puas. Rasanya puas. Bahasa paling sederhana itu puas. Kalau ibaratnya orang makan wareg, itu rasa keadaan nung atau nunggal. Atau kita merasa tidak sendiri. Ada sesuatu di dalam diri kita. Kita merasa berdua. Tapi sesuatu selain kita itu bukan di luar diri, di dalam diri. Seperti titik awal di Baitul Makmur.
Jika otaknya bersih, kita akan merasakan ada sesuatu di dalam kepala kita. Sama dengan di titik kundalini nung atau nunggal, atau menyatu atau bersatu. Rasanya di dalam diri kita ada isinya, nggak kosong, ada sesuatu. Tak perlu dihiraukan itu. Yang penting kita paham rasanya keadaan nung atau nunggal atau menyatu atau bersatu. Artinya jika kita mengalami tidak sendiri, ada yang lain di dalam diri kita, atau merasakan puas, berarti kemanunggalan hidup dan maha hidup berhasil sampai di titik kundalini nung. Selanjutnya selangkah lagi akan sampai di titik hotspot cakra otak, cakra kelamin. Sebagai tengara atau tenger atau ancer-ancer, kalau hidup dan maha hidup berhasil sampai di titik hotspot cakra kelamin, maka kita akan mengalami kepuasan yang tak terbatas. Plong, seperti bisul yang sudah pecah. Kalau diibaratkan bisul yang sudah matang, nah seperti bisul yang pecah, plong. Namun rasa ini akan mempengaruhi kelamin atau syahwat kita. Artinya ada rasa di purus kelamin atau syahwat kita, dan apapun rasanya segera tinggalkan. Apapun rasanya tentang titik hotspot cakra kelamin, tinggalkan. Lepaskan semuanya. Lepaskan baju kita, lepaskan pakaian kita, lepaskan atribut kita, lepaskan topeng kita, lepaskan kacamata kita. Semuanya segera kita lepaskan sehingga kita menjadi benar-benar telanjang, benar-benar nol. Bahkan kesadaran jangan sekali-kali digunakan. Karena jika sampai tidak telanjang bulat, jika sampai tidak nol, maka purus daripada kelamin atau syahwat kita akan menegang atau ngaceng. Lah, kalau purus kelamin atau syahwat kita sudah ngaceng atau menegang, lebih baik disudahi. Karena jika tidak, yang mijil pasti air sperma, bukan romo. Itulah tenger atau ancer-ancer atau tengara atau tengoro tentang titik-titik yang akan dilalui di dalam mi'raj atau perjalanan ruh atau manunggal jati. Panjenengan bisa paham ini? Nah, dengan apa yang sudah saya motivasikan tadi, berarti patrap samadhi manunggal jati benar-benar butuh energi fit, butuh stamina fit, butuh
keadaan yang mendukung, butuh waktu yang mendukung, tidak bisa asal dilakukan. Maka berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan patrap samadhi manunggal jati. Dikarenakan patrap samadhi manunggal jati adalah laku suci menuju abadi. Artinya siapapun pelakunya harus benar-benar suci. Paham nggih? Selanjutnya saya akan melakukan bimbingan secara langsung di TKP. Artinya panjenengan melakukan patrap, saya akan menunjukkan perjalanan-perjalanannya sampai di titik hotspot cakra jantung atau Baitul Muharram. Tentang perjalanan selanjutnya melalui 3 titik berikutnya itu tidak perlu, karena panjenengan pasti tahu. Yang penting panjenengan sudah klik rasanya titik Kundalini Ning, sudah klik rasanya titik Kundalini Nung, dan sudah klik rasanya titik hotspot cakra kelamin. Maka persiapkan diri panjenengan untuk mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil 3 orang saja. Untuk Mas Eko, Pak Mariono, Mas Ahmad, dan Dadung Awu, saya persilahkan keluar karena prakteknya malam kemarin sudah. Ini pengulangan pencerahan tentang tutorial patrap samadhi manunggal jati. Namun saya mau bertanya lagi khusus untuk Dadung Awu. Bener sudah klik Dadung Awu? Karena panjenengan nantinya akan memikul tanggung jawab ini untuk membantu para kadang kinasih kita di Tulungagung yang masih belum klik tentang ini. Lah nanti panjenengan bisa membantu mereka. Nggih. Monggo silahkan keluar. Yang 3 di sini. Di dalam prakteknya nanti, setelah saya memberikan petunjuk secara langsung, panjenengan akan saya tinggalkan dan lanjutkan sendiri sepuas panjenengan. Paham? Karena jika saya harus saya rekam sampai selesai, itu akan memakan durasi video yang sangat panjang. Jadi setelah saya bimbing secara langsung, selanjutnya panjenengan akan saya tinggal keluar dan silahkan dilanjutkan sendiri sampai sepuasnya panjenengan. Paham? Siap? Sekarang lakukan sabda palungguh jati. Setelah melakukan patrap, setelah melakukan sabda dan patrap palungguh jati, tidak perlu melakukan apa-apa karena saya akan memberi tuntunan dimulai dari patrap palungguh manunggal jati. Silakan lakukan sabda dan palungguh jati. Cara menggunakannya, gunakan mata untuk memandang titik hotspot cakra jantung. Gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra jantung. Gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra cakra otak ya. Gunakan mata untuk memandang
titik hotspot cakra otak. Gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak. Gunakan mulut untuk merasakan titik hotspot cakra otak. Keempat-empatnya didorong dengan detak jantung. Jika merasakan pening di dalam kepala, berarti panjenengan berhasil memasuki Baitul Makmur. Dan ketika panjenengan mengalami seneng, tenang, bahagia, berarti panjenengan berhasil memasuki titik Kundalini Nang. Jika panjenengan mengalami neng diam, berarti panjenengan berhasil memasuki Kundalini Neng. Jika panjenengan mengalami berdebar-debar di dalam dada, berarti panjenengan berhasil memasuki cakra jantung. Lalu ubah patrap palunggu ini menjadi patrap kunci, yang kemudian dilanjutkan membaca bacaan kunci dengan nada mesra atau romantis. Gunakan matamu untuk memandang titik hotspot cakra otak. Gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak. Gunakan mulut untuk merasakan titik hotspot cakra otak. Gunakan jantung untuk mendorong keempat-empatnya menuju titik hotspot cakra otak. Jika kepala terasa pening, berarti berhasil memasuki Baitul Makmur atau menembus titik hotspot cakra otak. Ingat, setelah itu akan mengalami keadaan tenang atau bahagia atau senang. Itu sebagai tanda kalau panjenengan berhasil sampai di titik Kundalini Nang atau tenang. Jika mengalami neng atau diam, berarti panjenengan berhasil sampai di titik Kundalini Neng. Dan jika mengalami keadaan berdebar-debar di dalam dada, berarti panjenengan berhasil sampai di titik hotspot cakra jantung atau Baitul Muharram. Segera ubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci, yang kemudian dilanjut dengan membaca bacaan kunci dengan nada mesra atau romantis. Gunakan mata untuk memandang titik hotspot cakra otak. Gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak. Gunakan mulut untuk menikmati rasanya titik hotspot cakra otak. Gunakan jantung untuk mendorong keempatnya menuju titik hotspot cakra otak. Ingat, jika di dalam kepala mengalami rasa pening, berarti panjenengan berhasil menembus titik hotspot cakra otak dan mendiami Baitul Makmur. Ingat, setelahnya jika panjenengan mengalami ketenangan atau senang atau bahagia, berarti panjenengan berhasil sampai di titik Kundalini Nang. Dan selanjutnya, jika panjenengan mengalami keadaan neng atau meneng atau diam, berarti panjenengan berhasil memasuki titik Kundalini Neng. Jika di dada mengalami keadaan berdebar-debar atau bergetar atau berdetak kencang jantungnya, berarti panjenengan berhasil masuk atau sampai di titik hotspot cakra jantung. Segera ubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci, yang kemudian dilanjut dengan membaca bacaan kunci dengan nada romantis atau mesra. Gunakan mata untuk memandang titik hotspot cakra otak. Gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra
otak. Gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak. Gunakan mulut untuk menikmati rasanya titik hotspot cakra otak. Gunakan jantung untuk mendorong mereka berempat menuju titik hotspot cakra otak. Jika kepalamu merasakan pening, berarti kamu berhasil memasuki Baitul Makmur melalui titik hotspot cakra otak. Ingat, selanjutnya kamu akan mengalami ketenangan atau senang atau bahagia. Jika mengalami senang atau bahagia berarti kamu sudah sampai di titik Kundalini Nang. Selanjutnya, jika mengalami keadaan meneng atau diam berarti kamu berhasil memasuki titik Kundalini Neng. Selanjutnya, jika dada berdebar-debar atau jantung berdetak kencang berarti kamu sudah berhasil memasuki titik hotspot cakra jantung dan masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram. Segera ubah patrap Palungguh ini menjadi patrap kunci yang kemudian membaca bacaan kunci dengan nada mesra atau romantis. Selanjutnya, panjenengan akan mengetahui sendiri. Karena itu, saya akan meninggalkan panjenengan keluar untuk melayani kadang yang lain. Lakukan sepuas panjenengan sendiri. Sudah siap melakukan patrap sama di Manunggal Jati? Yang dua diam dulu nggih. Coba lakukan patrap Palungguh Jati dan bersabda Palungguh Jati. Lakukan patrap Palungguh, lalu lakukan patrap Palungguh dibarengi dengan sabda Palungguh Jati sekarang. Dulur papat kalimo pancer. Tidak seperti itu. Tadi panjenengan tidak memperhatikan saya. Ya. Ini rumit ini. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Caranya seperti itu kan tadi saya ngasih contoh. Coba ulangi. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Cukup diam, jangan melakukan apapun. Setelah seperti itu, gunakan mata untuk memperhatikan atau melihat titik hotspot cakra otak yang saya tunjuk ini. Hidung, gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak yang saya tunjuk ini. Telinga, gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak yang saya tunjuk ini. Lidah di dalam mulut, gunakan lidah di dalam mulut panjenengan untuk merasakan titik hotspot cakra otak yang saya tunjuk ini. Dengan begitu, nanti jantung panjenengan akan mendorong mata, hidung, telinga, mulut panjenengan menuju titik hotspot cakra otak. Kalau kepala panjenengan terasa pening, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer dalam keadaan manunggal sudah sampai di singgasana Baitul Makmur. Langkah selanjutnya, kemudian gunakan otak panjenengan untuk berpikir atau mikiri detak jantung yang sudah dikondisikan sejak tadi di sini.
dengan menggunakan otak panjenengan untuk berpikir atau memikirkan detak jantung panjenengan yang sudah terkondisikan dari tadi di sini, maka wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer panjenengan yang sudah dalam keadaan manunggal jati di dalam Baitul Makmur akan menuju ke titik hotspot cakra jantung. Nanti kalau panjenengan mengalami tenang atau senang atau bahagia, berarti sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang sudah dalam keadaan manunggal jati bergelar guru sejati atau roh suci atau roh kudus sudah sampai di titik kundalini nang. Berikutnya, jika panjenengan mengalami keadaan neng atau meneng atau diam, rasanya seperti patung, panjenengan tidak bisa bergerak, bener-bener meneng, bener-bener diam, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati bergelar guru sejati atau roh suci atau roh kudus berhasil sampai di titik kundalini neng. Selanjutnya, jika dada panjenengan ini berdebar-debar, detak jantungnya tidak beraturan, berdebar-debar, detaknya kenceng banget, berarti kalau panjenengan mengalami seperti itu sebagai tanda kalau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib panjenengan yang sudah bergelar sebagai guru sejati tadi sampai di titik hotspot cakra jantung. Lalu ubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci. Kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada mesra atau romantis. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis atau mesra, kemudian nanti hentikan patrap kunci dengan cara memajukan kedua telapak tangan di depan wajah. Kemudian pisahkan secara perlahan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Kemudian proses selanjutnya nanti panjenengan tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri. Yang pasti setelah itu panjenengan akan mengalami keadaan ning, hening, ora ono apa-apa, apa-apa ora ono. Lah ketika panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan sudah sampai di titik kundalini ning. Selanjutnya, jika panjenengan mengalami enak banget, tidak sendiri, seakan-akan ada sesuatu di dalam diri panjenengan. Jika panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan sudah sampai di titik kundalini nung. Berikutnya akan sampai di titik hotspot cakra kelamin. Rasa keadaan titik hotspot cakra kelamin adalah plong. Karena disitulah titik klimaknya. Nah, plong ini tadi kalau panjenengan sampai mengalami plong atau puas, maka
Dimulai pada saat itu, lepaskan semuanya. Jangan digunakan. Biarkan maksudnya. Ada rasa apapun di titik hotspot cakra kelamin, biarkan maksudnya. Biarkan, lepas semuanya. Ibaratnya lepas seluruh pakaian panjenengan, lepas seluruh kedok panjenengan, topeng panjenengan, kacamata panjenengan, lepas semuanya sehingga panjenengan benar-benar nol, benar-benar telanjang. Selanjutnya panjenengan akan ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri tentang itu. Nggih. Dimulai sekarang, praktekkan apa yang sudah saya tunjukkan tadi. Mas Narto agak mundur. Terus mundur, terus. Ya. Nanti di dalam prakteknya jenengan sudah nyaman duduk seperti itu. Yeah. Nanti langkah awal, lakukan patrap palungguh dibarengi dengan sabda palungguh jati. Contoh, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Langkah selanjutnya, gunakan mata untuk menyaksikan atau melihat atau memperhatikan titik hotspot cakra otak yang saya tunjukkan ini. Hidung, gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak yang saya tunjukkan ini. Telinga, gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak yang saya tunjukkan ini. Dan lidah di dalam mulut panjenengan, gunakan lidah di dalam mulut panjenengan ini untuk merasakan titik hotspot cakra otak yang saya tunjukkan ini. Dengan begitu, nanti detak jantung panjenengan akan mendorong mereka berempat ini tadi, maksudnya mata, hidung, telinga, lidah di dalam mulut menuju ke satu titik, yaitu titik hotspot cakra otak. Ada dua kemungkinan. Kalau otak panjenengan bersih, maka kepala panjenengan ini akan terasa terisi, terasa ada isinya, tidak kosong. Tapi kalau otak panjenengan kurang bersih, maka panjenengan di kepala panjenengan ini akan merasakan pening, mirip-mirip dengan mumet. Nah, kalau panjenengan mengalami seperti itu, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer berhasil masuk ke dalam Baitul Makmur melalui titik hotspot cakra otak. Kemudian selanjutnya, gunakan otak panjenengan untuk berpikir atau mikiri detak jantung panjenengan yang sudah terkondisikan dari tadi seperti ini tadi. Ya, gunakan untuk mikiri detak jantung ini. Ketika otak panjenengan digunakan untuk berpikir atau mikiri detak jantung panjenengan, maka secara otomatis wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer panjenengan yang sudah dalam keadaan manunggal jati di dalam Baitul Makmur bergelar guru sejati atau roh suci atau roh kudus akan berjalan menuju ke titik hotspot cakra jantung. Berikutnya, nanti panjenengan akan mengalami ketenangan atau senang atau bahagia. Nah, ketika panjenengan mengalami senang, tenang atau bahagia, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal jati bergelar guru sejati itu sampai di titik kundalini nang. Selanjutnya panjenengan akan mengalami keadaan meneng, benar-benar diam, bahkan badan panjenengan tidak bisa bergerak, benar-benar diam seperti patung. Itu sebagai tanda kalau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang sudah manunggal jati
bergelar guru sejati sampai di titik kundalini neng. Selanjutnya panjenengan akan mengalami di dalam dada terasa bergetar, berdebar-debar, atau detak jantungnya kenceng. Nah, kalau panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan sudah sampai di titik hotspot cakra jantung, memasuki singgasana Baitul Makmur. Kenapa berdebar? Kenapa geter? Karena hati panjenengan belum bersih. Kalau hati panjenengan bersih, itu rasanya enak banget. Nggih. Kalau panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan sudah sampai di Baitul Muharram. Selanjutnya, ubah atau robah patrap palunggu ini menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis atau mesra. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis atau mesra, kemudian hentikan patrap kunci seperti ini, lalu pisahkan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Tinggal ngikut saja kalau sudah seperti ini, nggih. Karena selanjutnya itu yang nuntun adalah guru sejati panjenengan sendiri, bukan saya lagi. Jadi panjenengan pasti tahu, pasti paham, dan pasti mengerti. Hanya saja selanjutnya panjenengan akan mengalami ning atau hening. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Lah, jika panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan sudah sampai di titik kundalini ning. Selanjutnya, panjenengan akan mengalami kepuasan. Akan mengalami kepuasan, merasakan benar-benar puas. Benar-benar puas. Dan ketika panjenengan mengalami keadaan puas, berarti guru sejati panjenengan berhasil sampai di titik kundalini nung atau nunggal. Rasanya puas, benar-benar puas. Atau panjenengan merasa tidak sendiri karena di dalam diri panjenengan ada sesuatu. Nah, kalau panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan sudah sampai di titik kundalini nung. Selanjutnya tinggal satu langkah lagi, yaitu titik hotspot cakra kelamin, yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muqaddas atau Maqdis. Dan itu pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti langkah-langkahnya. Sakit nih Mas? Lakukan sekarang. Untuk panjenengan Pak Karti. Kondisikan ini ancer-ancer atau tengarah atau tenger tentang tutorial melakukan patrap samadhi manunggal jati. Setelah siap, lakukan patrap palungguh bersamaan dengan sabda palungguh jati. Contoh dari saya, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Karena sudah ahli, sudah tidak nyari-nyari detak jantung lagi kan. Nah, karena sudah ahli, jadi begitu telapak tangan kanan ini nempel di dada, sudah tepat di mana letak detak jantung. Selanjutnya, nun sewu, gunakan mata untuk menyaksikan atau melihat atau memperhatikan titik hotspot cakra jantung yang saya tunjukkan ini. Hidung, gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra jantung yang saya tunjukkan ini. Telinga, cakra otak, ya. Gunakan mata untuk memperhatikan atau melihat titik hotspot cakra otak. Sedangkan hidung digunakan untuk mencium titik hotspot cakra otak. Telinga
telinga kita gunakan untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak yang saya tunjukkan ini. Lidah di dalam mulut panjenengan digunakan untuk merasakan. Ingat, merasakan, bukan menikmati loh ya. Merasakan titik hotspot cakra otak yang saya tunjukkan ini. Dengan seperti itu, secara bersamaan nanti pancer yang ada di jantung akan mendorong mereka berempat menuju ke titik hotspot cakra otak. Lah, kalau kepala panjenengan terasa pening, itu tanda jika wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer berhasil sampai di titik hotspot cakra otak dan manunggal jati di dalam baitul makmur. Itu kalau otak panjenengan kurang bersih, panjenengan akan merasakan pening. Tapi kalau otak panjenengan bersih, kepala panjenengan ini kosong berisi, ya, tidak ada sesuatu tapi ada isinya. Tidak kosong kepalanya, itu ada isinya. Tapi apa ya? Itu Pak bahasa paling sederhana, paham Pak Kardi nggih? Nah, nggih. Nah, kalau panjenengan merasakan atau mengalami keadaan seperti itu, berarti wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer berhasil masuk dan manunggal jati di dalam baitul makmur. Selanjutnya, gunakan otak panjenengan untuk berpikir atau mikiri detak jantung yang sudah terkondisikan sejak tadi. Nah, dengan menggunakan otak panjenengan untuk mikiri detak jantung panjenengan, maka secara otomatis wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal jati di dalam baitul makmur tadi akan melanjutkan perjalanannya menuju ke titik hotspot cakra jantung. Ingat, di dalam perjalanan ini ada dua titik yang akan dilalui. Ketika panjenengan mengalami ketenangan, senang atau bahagia, berarti wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati berhasil sampai di titik kundalini nang. Selanjutnya, jika panjenengan mengalami meneng, benar-benar meneng, diam, seakan-akan tubuh panjenengan susah, tidak bisa bergerak, benar-benar diam, berarti sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib berhasil sampai di titik kundalini neng. Selanjutnya, kalau dada panjenengan berdebar-debar atau detak jantung panjenengan tidak beraturan, kenceng banget, itu sebagai tanda kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati, bergelar guru sejati atau roh suci atau roh kudus, berhasil sampai di titik hotspot cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana baitul muharam. Itu kalau hati panjenengan kurang bersih. Namun kalau hati panjenengan benar-benar bersih, rasa keadaannya adalah tentram. Nah, kalau panjenengan mengalami seperti itu, berarti telah berhasil memasuki singgasana baitul muharam. Langkah selanjutnya, kemudian ubah atau robah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci. Dilanjut dengan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis atau mesra. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis dan mesra, kemudian pisahkan atau hentikan patrap kunci dengan cara seperti ini. Lalu pisahkan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Di sini selanjutnya ini sudah dia sendiri yang melakukan, sudah dia sendiri yang bergerak. Artinya tanpa saya jelaskan sekalipun, panjenengan pasti tahu, paham, dan ngerti. Yang perlu panjenengan klik adalah tutorial titik-titiknya. Setelah itu nanti panjenengan akan merasakan hening, sunyi, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, benar-benar kosong.
Nah, kalau panjenengan mengalami seperti itu sebagai tanda kalau guru sejati panjenengan sudah sampai di titik kundalini ning. Selanjutnya ada satu titik lagi, yaitu titik kundalini nung. Ketika panjenengan mengalami tidak sendiri atau puas, yang namanya orang berduaan itu seperti apa sih Pak Ardi? Kalau panjenengan mengalami seperti itu, berarti guru sejati panjenengan berhasil sampai di titik kundalini nung atau nunggal, dan beberapa saat kemudian pasti akan sampai di titik cakra kelamin yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muqaddas atau Maqdis. Dan itu panjenengan pasti tahu, paham, dan ngerti, karena bukan panjenengan yang bergerak, yang melakukan, melainkan dia sendiri. Maksudnya guru sejati panjenengan sendiri. Apapun ya, apapun. Karena apa? Karena itu pasti akan mempengaruhi purus kelamin atau syahwat panjenengan. Artinya di kelamin atau syahwat panjenengan, bagian purusnya itu ada rasa. Apapun rasanya, jangan diperdulikan, jangan diperdulikan, segera lepaskan, segera loskan. Lepaskan seluruh pakaian panjenengan, topeng panjenengan, kacamata panjenengan, semua lepaskan, duniawi panjenengan semua lepaskan, totalitas, sehingga panjenengan benar-benar bisa nol, bisa telanjang. Karena hanya dengan seperti itu panjenengan bisa mijilake Rama. Jika tidak, kelamin panjenengan akan ngaceng. Nah, kalau kontolnya ngaceng, yang mijil bukan Rama tapi air sperma. Selanjutnya ya terserah panjenengan. Paham Pak Kardi? Praktekkan sekarang.